was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spit in the dark, putting in good work, even though you didn't even know that it would work. We're talking about a man who grew up in away from fights when I should've stood my ground. Lived a double life when nobody was around. Tattooed in my mind images I can't take back, and dressed in all white when my soul was still black. Been sick to my stomach in a prison of regret. Felt so full of shame that I wish that I was dead. Until I realized that somebody paid the price. The gift was free for me, but he had to give his life. Jesus paid it all. I'm thankful, but some days I'm caning and other days I'm able. The enemy reminds me of the times I'm unstable, and how my flaws could never let me sit at your table. Now I'm sick to my stomach in a prison of regret. Feel so full of shame that I wish that I was dead. Until I realized that somebody paid the price. The gift was free for me, but he had to give his life. Jesus paid it all. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selama
untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh sambil lambaikan tangan katakan shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Kita punya Tuhan yang bangkit naik ke surga. Dia siapkan tempat untuk setiap kita anak-anaknya. Oleh sebab itu mari kita bawa hati kita yang terbaik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah naik ke surga Tuhan, menyediakan tempat untuk setiap kami anak-anakmu. Kami bersyukur Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah Roh Kudus memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami mau bawa hati kami, penyembahan kami, pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang lebih lagi di hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau
aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari dengan segenap hatimu katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Pada jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan, datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi setiap kami Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ini yang ku rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Mari jemaat Tuhan saja yang katakan, satu. Yes, Yesus, kami mau selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Oh, kami lebih lagi untuk mengenal Engkau Yesus. Nikmati hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah. Ini yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, lebih lagi Kau di dalam-Mu, hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. I give my life.
you in spirit and mari jemaat Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan. Mari buka suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Kami mau bersyukur hanya kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan. Jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, ku sembah kudus, sungguh Kau kudus, kuduslah Tuhan. Kami mau sanjung Kau mulia,
siap untuk bersorak meninggikan Engkau Tuhan malam hari ini Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang bekerja, hanya Engkau saja Tuhan. Engkau ditinggikan di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Yang bersuka cita sore hari ini sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. I lay my life at your feet. You're the only one I turn to you and you are always there. Katakan, in troubled times I see you. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Are you ready? One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Dia selalu ada di setiap waktu kita. You are always, always there. Every how and everywhere. And you are always there. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Nyatakan bahwa Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan kita. Saat kita percaya, kita menemukan keselamatan yang sejati dari Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we live in all for. Everybody katakan. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. Are you ready? One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I. Sama-sama katakan. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe for. Haleluya. 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 Kami percaya bahwa Tuhan adalah penebus kita dan Dia hidup. Amin. Selama-lamanya Dia tetap Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari ikut saya bernyanyi. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Hey! Come on, Abel. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin
Tuhan, katakan. Ku angkat panji, oh oh oh, nyata menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Bapa, kami percaya Kau penebus kami. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, oh, oh, oh. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, mari sama-sama. Ku angkat panji, oh oh oh, biasa menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Musik memuji Tuhan. Ayo Bel. Woo! Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Kak Aldi. Kak Peter. Mari lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey. Saya mau lihat tangannya gerakan buat Tuhan kita sama-sama. Ku angkat panji, oh oh oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Haleluya, haleluya, Yesus dahsyat, amin, haleluya. Mari ikuti saya, tepuk tangannya. Dia penebusku. Mari nyanyikan dengan imanmu, mengalir dari dalam hatimu, amin. Dia penebusku. Sampai engkau merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Agungkan Tuhan. Dia penebusku, yes. Dia lebih lagi katakan, dia penebusku, dia yes. Dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sungguh kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yesus Tuhan ditinggikan, Hanya Kau yang layak untuk dimuliakan Tuhan. dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari dengan segenap hatimu katakan. Ini kami Tuhan, Rapi setiap kami Tuhan, Rapi setiap hati kami Tuhan. Yesus. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. sama-sama angkat tangan kita. Katakan Allah Kudus, jamah Ayo minta Roh Kudus jamah hati kita. Yes. urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi minta Roh Kudus. Roh Kudus rindu. Jamah hatiku Katakan engkau rindu. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan rindu selalu dekat denganmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Sekali lagi hadiratmu. katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
mau tinggal beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, buat Tuhan Yesus tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kerinduan kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami aman, kami tenang, kami ada damai sejahtera. Di tengah-tengah pergolakan dunia ini, kami tahu saat hadirat-Mu melingkupi kami merasa aman Tuhan. Tiba saatnya dalam hadirat-Mu kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai Tuhan mulut lidah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran. Biar telinga kami juga seperti telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, sebelum duduk, malam hari ini, sore hari ini kita akan dilayan oleh Bapak Pendeta Albert Lintang STH. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Oh, haleluya. Apa kabar tak Pak Ibu? Baik-baik? Baik-baik Ji? Iya. Ada yang galau? Kalau galau bisa ditelusuri dari wajah-wajahnya gitu. Gampang itu. Baik, kalau saudara suka sama judul khotbah saya adalah Absolute Authority. Ya, itu bahasa Arab, Di. Nah, bahasa Indonesianya adalah otoritas yang absolut. Haleluya. Otoritas yang absolut. Sama-sama bilang otoritas yang absolut. Bilang, saya punya otoritas yang absolut. Ulang. Saya punya otoritas yang absolut. Pegang kiri kanannya, kamu juga punya. Terus yang dipegang balik, pegang lagi, bilang, benarkah? Oh, haleluya. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu memberi kita otoritas yang absolut. Mari kita bicara tentang isi otoritas dulu. Isi otoritas ini suka disalahpahami oleh banyak orang. Otoritas itu adalah DNA manusia sejak pertama kali manusia dijadikan Tuhan. Pertama kali manusia dijadikan Tuhan, itu otoritas sudah ditaruh. Otoritas kita terdapat di mana? Otoritas kita itu terdapat pada keserupaan dan keserupaan kita. Segambarnya kita dengan Bapa di sorga. Pada Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah berkata bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi sudah jelas bahwa otoritas kita itu berasal dari keserupaan kita dengan Kristus. Jadi kalau kita bicara otoritas, kita harus mengerti dulu, paham ini, bahwa saya serupa dan segambar dengan Yesus. Kalau kita tidak paham di situ, kita sukar untuk menyadari bahwa saya punya otoritas dari Tuhan. Sebab otoritas itulah otoritas yang datang dari keserupaan itulah yang membuat Anda dan saya berdaya guna di dunia ini. Anda dan saya berfungsi di dunia ini. Nah, kemudian manusia jatuh dalam dosa dan kemudian Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus naik ke sorga. Waktu Yesus naik ke sorga, itu Yesus seperti itu seperti sesuatu yang Yesus mau lepaskan terakhir itu untuk membuat begini. Supaya manusia, murid-muridnya khususnya pada saat itu menyadari bahwa, hey, waktu saya tinggalkan kamu itu tidak sendiri. Bukan karena soal saya di atas dan kamu di bawah. Tapi ini soal begini, kamu harus menyadari kembali DNA-mu sebagai manusia. Fitrahmu sebagai manusia. Kalau orang itu bilang ya, fitrahmu sebagai manusia apa? Bahwa kamu punya otoritas. Kamu punya otoritasnya Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau sadarkan kepada kita.
Kalau kita buka Matius 28 ayat 16 sampai 20, bahkan di akhir pelayanan Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus masih mendapatkan orang yang ragu-ragu. Coba bayangkan ya, coba kita baca pelan-pelan sambil kita terangkan ini dan pelan-pelan. Dan ke-11 murid itu, Matius 28 ayat 16 mulai ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, saya cuma bayangkan saudara, kalau saya jadi Tuhan Yesus, sudah mau take off ke sorga ini, terus tiba-tiba di saat-saat terakhir ini, bayangkan ini Tuhan Yesus, kalau dia ini kayak kita yang baperan begitu ya. Aduh, mau mati ada yang menyangkal dia. Coba, ini mau mati ada yang menyangkal. Menyangkal di muka-muka mata. Mau mati ada yang jual dia, ada yang khianati dia. Coba, mau mati ditinggalin murid-muridnya. Kan waktu di Taman Getsemani, saudara pikir apa di Taman Getsemani? Tuhan Yesus waktu ditangkap, Alkitab kasih tahu murid-muridnya lari tak banyak. Lari terbirit-birit, kasihan. Coba saudara bayangkan kalau saudara jadi Yesus. Saudara tahu bahwa saudara sudah mau mati. Dan pada saat saudara tahu bahwa saudara sudah mau mengakhiri hidup saudara. Saudara lihat orang yang paling saudara percaya menyangkal saudara. Orang yang saudara muridkan bertahun-tahun justru menjual saudara. Terus saudara tahu Yudas itu menjual Yesus. Dan cara kode-kodenya supaya Yesus yang ditangkap itu pakai apa? Pakai ciuman. Aduh. Dah ada orang yang dikhianati seburuk Yesus. Dikhianati pakai ciuman. Ada yang punya pengalaman dikhianati pakai ciuman? Ini cerita, satu kali ada anak muda dia menangis-menangis sama saya. Dia Kak Dance, kenapa? Saya ditinggalin cowokku. Kenapa sampai bisa begitu? Iyo, sudah milah kalau dia mau tidak suka sama saya tidak apa-apa. Tapi aduh ini yang bikin sakit. Apa yang bikin sakit nak? Sebelum dia bilang putus, nak cium dulu pipiku. Jadi kupikir, ada hal baik ini dia mau kasih tahu Kak. Nak cium ke pipiku. Habis itu dia bilang gini, kita berakhir Mina. Dimarah ke orang tuaku pacaran. Jam mau kota aja kalau dilarang. Mau pacaran baru dilarang paling sama orang tuanya. Jam mau kotanya cewek kalau begitu. Oh nosel. Coba saudara pikir kalau saudara jadi Yesus. So mau mati. Ditinggalkan, disangkali. Aduh, dikasih tinggal. Oh itu yang paling buruk itu. Sementara dia dibelenggu. Yesus kan waktu ditangkap itu dibelenggu toh. Dibelenggu begitu baru. Sementara dia dibelenggu kasihan. Dia lihat itu murid-muridnya lari tunggang langgang tinggalkan dia. Nah ini mau naik ke surga. Sudah mau take off ini mau naik ke surga. Dia lihat ada yang menyembah dia. Tapi dia lihat ini yang datang murid-murid loh. Bukan pengikut biasa. Murid sudah makan tidur dengan dia. Tapi tetap di saat-saat terakhir mau take off. Tetap Yesus melihat keraguan-raguan. Kalau saya jadi Yesus saya langsung bilang gini. Bapak jangan mi dulu jemput saya deh. Jangan mi dulu. Tinggal mi dulu. Masih ada yang ragu-ragu. Murid lagi bagaimana saya mau lepas mereka. Ragu-ragu. Ragu-ragu saudara. Bukankah ini bayangan dari kita? Saudara boleh ada di gereja. Saudara boleh praise and worship menyembah Tuhan. Saudara boleh Allah Roh Kudus. Tadi Pak Esra luar biasa sekali bilang ayo panggil Roh Kudus panggil. Tapi
Coba saudara tanya, waktu hambanya Pak Estra itu waktu melepaskan itu, apakah saudara betul-betul yakin saudara mau panggil Roh Kudus? Apa saudara yakin? Jangan-jangan saudara, buat Pak Estra aja itu, kalau buat saya tidak. Ya, saudara ragu-ragu. Inilah kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Karena Tuhan Yesus melihat kalau Tuhan Yesus tinggal lagi, maka ini tidak akan baik bagi kita tentunya. Ada beberapa hal yang Tuhan Yesus, yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk naik ke sorga. Naiknya Yesus ke sorga ini memberikan kepada kita paling tidak tujuan-tujuan dalam hidup kita. Supaya kita tahu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan kuasanya, dia memberikan mandat otoritasnya kepada saya dan saudara. Itu yang pertama. Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mau memberikan mandat kepada kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyatakan bahwa benarlah dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Sebab dia naik ke sorga. Dia kembali ke asalnya. Berarti betul bahwa dia ini bukan manusia biasa. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Yehova itu sendiri. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Karena dia turun dan dia naik lagi ke sorga. Luar biasa. Dia turun dari sorga. Dia naik lagi ke sorga. Itu menyatakan bahwa ia berasal dari atas. Ia berasal dari atas. Dia menyatakan bahwa dia berasal dari atas. Yang ketiga, karena dia berasal dari atas, itu juga menunjukkan begini, bahwa dia memiliki kuasa yang sangat besar. Amin. Dia memiliki kuasa yang sangat besar. Sekarang mari kita periksa apa kata-kata yang Tuhan Yesus lepaskan di Matius 28 itu. Saya mau bagikan kepada saudara beberapa kata kunci yang Tuhan Yesus lepaskan dalam Matius 28 itu. Kita baca ayat selanjutnya. Tadi kita sampai pada ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ada beberapa kata-kata Tuhan Yesus di sini yang betul-betul menjadi kata kunci untuk kita mengerti bahwa dia mau kita menyadari otoritas yang ada di dalam kita, yang sudah diberikan oleh Tuhan dan itu ada di dalam dia. Nah, beberapa kata kunci di sini adalah yang pertama adalah kata kuasa. Sama-sama bilang kuasa. Lagi keras, kuasa. Kata kuasa itu dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata exousia. Nah, saya baca arti kata exousia ini ada bermacam-macam, tapi ada beberapa tinjauan dari arti kata ini yang begitu luar biasa. Exousia salah satunya adalah ini. Kuasa untuk memilih. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Itu dia mau bilang gini, dia pakai kata exousia, dia mau bilang gini, "Kepadaku telah diberikan kuasa untuk memilih." Jadi orang-orang pilihan itu hanya datang dari Yesus Kristus. Karena hanya kepada dia ada kuasa untuk memilih. Hanya kepada Yesus. Dia bilang, "Kepadaku telah diberikan." Dan kuasa untuk memilih itu sudah ada di sorga dan di bumi. Di sorga dan yang di bumi. Dia punya kuasa untuk memilih. Jadi kalau saudara bergumul supaya saudara dipilih, entahkah dipilih oleh gebetan saudara, entahkah dipilih oleh dosen saudara, guru saudara untuk hal-hal tertentu, entahkah dipilih oleh bos Anda, entahkah dipilih untuk apa saja. Kalau saudara berjalan dalam identitas ilahi saudara, sebagai orang yang segambar dan serupa dengan dia, saudara tahu bahwa di dalam saudara berdinamika yang namanya exousia. Apa itu? Ada kuasa dalam diri Anda yang membuat Anda itu akan selalu menjadi orang pilihan. Karena Anda telah dipilih
oleh Dia yang punya kuasa untuk memilih. Amin. Siapa yang mau berharap mau pilih Yusuf? Yusuf yang diangkat dari sumur? Yusuf yang jadi budaknya Potifar? Yusuf yang dimasukkan penjara oleh karena tante Potifar? Ya kan? Yusuf yang masuk penjara, siapa yang mau pikir Yusuf bakal jadi mangku bumi? Siapa yang pikir? Dia dari dalam penjara, ditarik. Dan tiba-tiba tanpa memasuki eselon 1, eselon 2, eselon 3, dia tiba-tiba jadi mangku bumi, selesai. Siapa yang kira promosinya seperti itu? Siapa yang menyangka orang gila dari Gerasa, ketika dia sembuh, dia memang minta sama Tuhan Yesus, bawa mak, saya mau ikut kok. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, enggak, saya kasih kamu mandat. Kamu mulai sekarang beritakan tentang saya. Mulai dari sini sampai ke daerah sekitarmu. Dia beritakan sampai Dekapolis. Siapa yang mau mengira orang kayak begini tiba-tiba jadi pemberita tentang Yesus Kristus yang luar biasa? Siapa yang kira? Dari mana itu? Dari orang yang punya kuasa untuk memilih. Dialah yang memilihmu. Amin. Jangan ragu-ragu saudara. Tapi saya tuh dari keluarga tidak baik-baik. Kan yang penting kok orang baik-baik. Keluargamu bisa tidak baik-baik, tapi kan kok orang baik-baik. Kenapa kita tidak berpikir sederhana? Kenapa kita tidak berpikir bahwa, saya ini orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara masuk saja di tempat ini sore hari ini, saya yakin itu karena Tuhan memilihmu. Oh iya. Capek loh kita mau keliling-keliling panggil saudara, masuk kok gereja sini. Masuk. Tapi kalau saudara tidak dipilih Tuhan, saudara tidak masuk di sini. Itu karena ada Dia yang punya kuasa untuk memilih. Lalu kemudian kata exousia ini punya pengertian juga begini. Dia adalah orang yang memiliki kuasa yang sah. Saya suka kata sah di sini karena dibilang gini. Yesus kan bilang bahwa Dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Berarti kekuasaannya Yesus itu sah di mana-mana. Halo? Sah di mana-mana itu kuasanya Yesus. Sah di mana-mana. Masa saudara tidak percaya? Ada saya punya teman, punya adik. Waktu gempa bumi di Surabaya barusan, mereka ada di apartemen, karena tinggal di apartemen. Mereka lari. Sambil mereka lari turun tangga dari mereka punya unit. Adik teman saya ini berteriak, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Berteriak, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sementara perjalanan turun gitu, tiba-tiba di belakangnya dia, kemudian ikutan ngomong juga begitu. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Lama-lama jadi bunyi banyak. Satu keluarga ternyata ucapin darah Yesus. Setelah mereka turun ke bawah sampai di bawah, ternyata yang bilang darah Yesus itu adalah bukan orang seiman dengan kita. Yang begini. Itu sampai dia dengar omongannya, percakapan satu keluarga itu. Mereka bilang, aduh kita mesti. Karena sudah salah ngomong katanya. Karena sudah salah ngomong. Kita dengar cerita itu kayak ketawa-ketawa gitu ya. Kayak kita pikir, aduh. Saya juga waktu dengar itu, tapi saya cuma pikir begini, wow. Itu cuma mau memberitahu bahwa, Yesus itu memang punya kuasa di sorga dan di bumi loh. Jadi begitu kau menggumam namanya saja, itu sudah. Saya pernah ngomong sama ada satu orang bule tidak bertobat ini ya. Biasa kalau kita bilang orang bule yang datang ke Indonesia pasti orang bule baik-baik begitu. Ini yang tidak bertobat. Yang bilang nama Tuhan itu bukan sebagai memuji Tuhan tapi sebagai makian begitu. Terus dia bilang sama saya bahwa nama Yesus itu sudah jadi nama biasa, tidak usah diambil peduli.
saya kan bilang sama dia, woi, saya juga main-main sebenarnya, saya cuma dalam konteks bercanda saya ngomong begini sama dia. Cuma saya dalam bercanda itu memang saya mau kasih pesan sama dia, saya bilang begini, hey, jangan bilang-bilang nama Tuhan dengan sembarangan, itu kalau di Alkitab itu ada hukumnya, tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Langsung dia bilang gini, come on man, nama kayak Yesus, ya banyak juga petinju nama Yesus, banyak preman nama Yesus. Saya tidak sedang bilang Yesus kamu, saya bilang Yesus yang preman, Yesus yang petinju, Yesus yang bikin macam-macam. Banyak, Yesus, dia ngomong begitu, Yesus. Tahu ketawa. Tapi saya bilang begini sama dia, begini. Ya, terserah apa pandanganmu, tapi saya mau bilang begini. Betapa berefeknya, berkuasanya itu nama Yesus. Sampai untuk memaki pun kamu sudah tidak punya kata-kata lain selain bilang namanya dia. Itu cuma mau bilang begini, bahwa kamu sebenarnya mulutmu itu harus memuji Tuhan. Kendati kamu melakukannya cuma untuk makian, tapi itu sebenarnya cuma mau sadarkan kamu, mulutmu itu harus memuji Tuhan. Karena kamu sepertinya sudah kurang kosakata yang lain. Sampai kamu harus menyebut namanya. Walaupun dengan maksud makian. Itu dia berpikir. Habis saya bilang gitu dia berpikir keras. Dia berpikir, dia punya muka sudah tidak terlalu baik. Dia makan juga sudah tidak terlalu menikmati. Dia mau minum juga sudah tidak terlalu menikmati. Padahal minuman-minuman keras sudah ada. Dia sudah tidak terlalu menikmati karena dia mau bilang nama Yesus juga dia sudah rasa berdosa. Menarik karena di Galatia 5 ayat 23, khusus di ayat 23 ya, karena di ayat sebelumnya itu Paulus sedang bilang tentang buah-buah roh. Setelah di ayat 22 Paulus bilang tentang buah-buah roh, di ayat 23 Paulus mengakhiri dengan kata ini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu berarti begini, semua yang keluar dari Yesus itu tidak dapat ditentang oleh hukum apapun. Amin. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Sekarang kan semua yang ditetapkan oleh Tuhan itu coba dilacurkan oleh manusia. Sampai pada hal identitas. Berdoa buat generasi kalian ya. Generasi Z, generasi Y, generasi XZ, apalah. Berdoalah kalian. Karena pertempuran rohani kalian itu jauh lebih keras. Sekarang yang diserang dari kalian itu, dulu serangan terhadap identitas itu masih sembunyi-sembunyi. Masih belum frontal. Sekarang sudah main kasar loh. Satu hari saya lihat di IG, ada laki-laki kulit hitam, gemuk, dia bilang begini, saya adalah perempuan kulit putih langsing yang tertanam dalam body ini. Siapa yang mau percaya? Biar dia bilang itu. Akhirnya ada satu komen masuk, dia bilang begini, komen itu masuk dan bilang begini, orang-orang Indonesia, karena dia sebut mereknya itu, merek mobil Indonesia. Dia bilang begini, Toyota Agya saya adalah BMW. Kau bilang apa itu? Toyota Agya saya adalah BMW yang tersembunyi dalam bodi Toyota Agya. Selesai. Tapi serangan terhadap identitas sekarang makin kuat. Jadi saudara harus mengerti identitas saudara. Dan mari saya beritahu, apa yang ditetapkan Tuhan itu tidak dapat ditentang oleh apapun. Saya nonton wawancara tentang seorang wanita yang sudah ganti kelamin, sudah jadi laki-laki. Dia sudah jadi laki-laki transgender itu sudah ada hampir 10 tahun. Dia jalani jadi transgender. Jadi dia sudah jadi laki-laki. Tapi waktu dia diwawancarai itu, dia ngomong, dia menangis. Dia bilang begini, ini bukan wawancara Kristen ya, bukan podcast Kristen, bukan. Ini podcast umum. Podcast dari seorang dokter di Amerika sebenarnya. Jadi podcast ini si laki-laki jadian ini dia ngomong begini, dia bilang, saya tersiksa. Saya tahu sekalipun saya mau jadi seperti ini, tapi sebenarnya saya tidak pernah benar-benar jadi pria.
saya tetap dari dalam, saya ini wanita. Saya rasa sekali dan itu menyiksa saya. Dia menangis, itu menyiksa saya. Saya boleh rubah semua fisik, tapi yang dari dalam. Terus dokter tanya, yang dari dalam itu apa? Dia bilang, saya juga tidak mengerti. Pokoknya dari dalam itu kayak kasih tahu bahwa bukan, kamu bukan ini, kamu perempuan. Meskipun orientasi seksual saya memang beda. Tapi ini di dalam ini saya tahu saya perempuan. Saya tidak pernah bisa jadi laki-laki. Jadi saudara, tidak ada hukum yang menentang. Waktu saya nonton itu saya langsung connect dengan ayat ini. Oh benar, kalau Tuhan sudah tetapkan Anda seperti itu, tidak bisa dirubah. Tidak bisa, karena apa yang ditetapkan Tuhan itu disegel sebagai tidak ada hukum yang dapat menentang hal tersebut. Tidak ada. Tidak ada. Katakan sama-sama, tidak ada. Tidak ada. Ya. Kata kedua itu adalah pergi. Sama-sama bilang pergi. Korek sebelahnya dan bilang jangan dulu pergi. Jangan dulu. Kita masih ibadah, jangan dulu pergi. Memang yang mau diterangkan kata pergi. Nah, saya suka ini tentang kata pergi. Kata pergi itu bahasa aslinya itu pakai kata poriomohai. Bacanya poriomohai. Poriomohai itu menarik sekali tinjauan-tinjauannya. Yang pertama adalah ini. Poriomohai itu bicara tentang kamu mengikuti jejak dia yang lebih dulu menjalaninya. Berarti waktu Yesus perintahkan kamu pergi, dia memerintahkan kita untuk ikuti jejaknya. Oh, ikuti kok jejaknya. Jangan kau pergi di jejak-jejak salah. Ikuti jejaknya Yesus. Kamu jalan di jalannya Yesus. Bukankah Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia bilang dia jalan. Kalau dia bilang dia jalan, berarti ketika kamu percaya kepada dia, ada peluang, ada kesempatan, ada kemampuan yang nyata untuk kamu dapat menemukan jejak-jejak Yesus di dalam kehidupan. Temukan saudara. Tidak susah. Seharusnya tidak. Karena apa? Karena itu disediakan buat kita. Temukan saudara. Lalu kemudian, kata kedua, tinjauan kedua tentang kata poriomohai ini, itu adalah melanjutkan kembali. Wih, ini kata melanjutkan kembali ini viral waktu hamba Tuhan Raditya Oloan meninggal dunia ya. Pada zaman COVID, itu ada kata melanjutkan kembali itu. Wah, pas saya dapat arti kata ini. Wah, iya. Poriomohai itu mau bilang begini, kamu lanjutkan apa yang Yesus jalankan. Lanjutkan saudara. Kalau ada di sini yang bertanya-tanya, apa yang saya harus kerjakan dalam hidup ini? Baca Alkitab, lanjutkan apa yang Yesus lakukan. Masa bisa? Bisa. Siapa bilang tidak? Bisa. Apa yang saya harus lakukan dari apa yang Yesus sudah buat? Bacalah apa yang Yesus sudah buat. Berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, kasih makan 5.000 orang, kasih makan. Lanjutkan. Amin. Ini wajah-wajah saudara penuh pergumulan. Gimana? Tidak apa-apa, saya tinggalkan saudara dalam pergumulan karena saya yakin hambanya Pastor Esra bisa memuridkan saudara dengan lebih baik. Tapi ini arti ketiga ini yang paling dahsyat. Poriomohai itu punya tinjauan ketiga adalah ini. Menjauh dari kehidupan yang biasa-biasa. Wih. Jadi waktu Yesus perintahkan kamu pergi, itu Yesus mau bilang gini, standar hidupmu sudah bukan yang biasa-biasa. Karena kamu pasti otomatis akan menjauh dari kehidupan yang levelnya average. Hidupmu sudah bukan biasa-biasa lagi. John L. Mason berkata bahwa kehidupan yang tidak punya
kehidupan yang gagal melepaskan potensi, kehidupan yang tidak berdampak adalah orang yang hidup dengan biasa-biasa sebagai biasa-biasa saja. Orang yang berpikir biasa-biasa. Average spirit. Average spirit itu membunuh kita. Karena kita pikir, kita biasa-biasa Ji Pak. Tidak mungkin kita bisa lebih dari ini, kita biasa-biasa. Siapa yang masih pikir begitu? Masih pikir saudara, tidak bisa Kak. Saya paling-paling apa Ji? Biasa-biasa. Cuma pendeta Ji itu yang bisa begitu. Kalau saya tidak, cuma dia Ji itu yang bisa begitu. Kalau saya tidak. Jangan berpikir biasa-biasa. Jangan pernah berpikir biasa-biasa. Nah, kata ketiga. Kata ketiga itu jadikan. Sama-sama bilang jadikan. Oh, Yesus bilang jadikanlah muridmu. Saya suka kata jadikan ini. Kata jadikan itu ternyata punya muatan magical. Karena jadikan itu, jadikan itu berarti begini. Ditukar. Ditukar pada tujuan yang sebenarnya. Itu kata jadikan. Saya ulang, kata jadikan itu berarti apa? Ditukar untuk kembali pada tujuan yang sebenarnya. Ditukar pada tujuan yang sebenarnya. Jadi waktu Yesus bilang, jadikanlah orang muridku. Dia sedang bilang gini, kamu harus membuat orang tersebut ditukar hidupnya kepada tujuan yang tidak biasa-biasa. Kamu harus jadikan orang tersebut ditukar hidupnya dari yang dia tidak tahu bahwa dia seperti itu. Akhirnya dia tahu bahwa dia punya tujuan ilahi Tuhan. Ditukar hidupnya. Amin. Berapa banyak dari kita yang punya kerinduan bahwa hidupmu begini. Hidup yang menjadi berkat itu sesederhana ini saudara. Apabila hidupmu berdampak pada kehidupan orang lain, di mana kehidupan orang tersebut oleh karena hidup Yesus dalam hidupmu ditukar sehingga dia menemukan tujuan yang kekal. Orang lihat tujuan yang kekal dari hidupmu. Halo? Orang lihat tujuan yang kekal dari hidupmu. Saya ingat dulu ada teman saya pemain musik. Namanya David. David ini dia dari gereja gereja Protestan. Kemudian dia masuk di gereja yang kami waktu saya masih digembalakan, saya tidak usah sebut nama gereja. Terus dia kan pemain gitar. Dia pemain gitar. Tapi waktu dia lihat di gereja kami itu, musik lengkap. Ada keyboard lah, ada drum, ada apa. Wah, dia langsung tertarik. Dan memang dia punya bakat dalam musik. Cuma ya dia tidak punya uang saja. Keluarganya juga tidak mampu membiayai dia, ya membeli gitar kopong itu sudah paling top, sudah, ya toh. Tapi dia tertarik sekali mau tahu main piano. Dia lihat di gereja dia. Dulu kan kalau di gereja, baru piano di gereja kami dulu itu piano akustik memang. Wah, jadi bukan piano main-main. Jadi kalau mau sentuh itu piano, mesti sembunyi-sembunyi. Itu main kayak lihat setan dulu gitu. Ada om ini. Harus sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena dilarang. Jadi dia kasihan sembunyi-sembunyi. Tapi lama-lama dia tambah jago. Memang dia bertalenta gitu ya. Lama-lama dia sudah makin mengerti. Cuma kan pulang di rumah tidak ada alatnya. Dia mau berlatih pakai apa? Dia cuma punya gitar kayu. Dia tidak tahu mau melatih pakai apa. Saudara tahu? Ada triplex di rumahnya, triplex bekas. Dia gambar itu tuts piano. Dia gambar tuts piano.
Karena dia hearingnya bagus ya, dia sudah dengar, jadi dia datang gereja tuh dia sudah tindis akord ini, dia sudah tulis, dia rencanakan. Tindis, oh begini tindisannya dia. Di rumah dia ingat itu bunyinya, dia di gitar. Terus di rumah dia tindis kasihan itu triplex yang dia gambar tuts piano. Oh kalau saya tindis ini, kira-kira kalau saya tindis ke sini, oh dia jadi sekarang bagus mainnya. Sekarang dia sudah gembala di Bone. Tapi bayangkan itu. Ini orang yang terbatas, tidak punya sumber daya. Tapi kalau ada Tuhan, saya bilang, itu bukan cuma talenta-talenta. Oh, iya tahu memang dia bertalenta. Iya sih memang dia bertalenta. Tapi kita tahu semua yang ada dalam kita itu diinstal oleh Tuhan. Amin. Bayangkan dia bisa dan dia mahir main. Dia bagus, bukan cuma bisa main, tapi dia bagus, jadi pemain yang bagus. Dia kuasai 4 alat musik dengan sangat baik. Dia kuasai 4 alat musik. Dia kuasai drum, dia kuasai bass, dia kuasai gitar, dia kuasai keyboard. Untung menyanyi dia tidak terlalu bagus. Tapi dia kuasai, dia main bagus. Tapi dari mana itu? Itu yang saya bilang gini, keajaiban kata jadikan. Wah, kita semua ini, saya ya ampun, hidup tidak terlalu bagus. Saya ingat dulu waktu saya pernah khotbah di satu gereja, ternyata gereja itu ada teman SMA saya dulu. Jadi saya waktu itu baru berapa tahun lah, baru 8 tahun baru 8 tahun tamat SMA. Saya berkhotbah di gereja yang ternyata itu gereja teman saya. Dia berjemaat di situ. Wah, waktu dia lihat saya khotbah, dia langsung kasih tahu sama teman-teman SMA yang lain. Dia bilang gini, ih masa dia tuh bisanya dia khotbah di gerejaku. Langsung ada satu teman saya itu ngomong begini, bereaksi seperti ini saudara. Ih anak setan itu bagaimana dia bisa khotbah. Ya kalau mau ditinjau-tinjau tidak layak. Tidak layak, tapi itu kata jadikan itu. Wih, magic. Dia tukar. Jadi jangan pandang-pandang enteng itu orang yang kau lihat sekarang tidak betul-betul hidupnya, tidak beres hidupnya. Jangan kau pandang enteng. Jangan. Karena ada kata jadikan itu. Jadikan apa? Jadikan dia murid. Murid itu pakai kata keempat itu murid. Murid itu pakai kata matateo. Matateo ini kemudian jadi akar kata dari martir. Martir itu adalah orang yang berani berkorban untuk mempertahankan kebenaran. Tapi matateo ini, kata murid ini, matateos ini punya arti yang luar biasa. Salah satu artinya banyak, saya cuma kasih satu saja artinya. To become a pupil, menjadi matanya Tuhan. Ada dalam pandangannya Tuhan. Jadi matateo itu apa? Kamu ada dalam pandangannya Tuhan. Jadi Tuhan itu mau jadikan kita begini. Dia tukar hidupnya kita, dia jadikan kita tukar hidupnya kita, supaya hidupnya kita itu berposisi di matanya. Biji mata bos. Itu posisi biji mata adalah posisi yang sakral dan tidak main-main. Karena sekalipun saya cinta sekali sama saya punya istri, saya tidak mungkin akan bilang kepada istri, colok-colok dulu biji mataku ya. Nah, kan tidak mungkin. Biar saya punya anak, kalau dia sudah sentuh saya punya biji mata, saya pasti refleks. Ya. Bayangkan kalau Tuhan menjadikan Anda, dia tukar hidup Anda pada tujuan ilahi dan menempatkan Anda pada posisi yang untouchable, tidak tertentu, tidak tersentuh. Apa itu? Menjadi biji matanya. Wih. Tapi kita masih selalu pikir begini, nanti saya dilukai, nanti saya di ini. Kamu itu di sini posisinya. Bukan di sini. Kalau di sini banyak disentuh.
Di sini. Dah mungkin orang lain datang sentuh di sini. Yesaya 50 ayat 4. Seorang Matatheos itu hidupnya akan berkualitas seperti ayat ini. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat apa? Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Wih. Jadi yang pertama adalah kalau kita jadi dijadikan sebagai Matatheosnya Tuhan, maka lidah kita menjadi lidah seorang murid. Apa ciri lidah seorang murid? Lidah seorang murid adalah perkataan-perkataannya itu selalu melepaskan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Bukan membuat orang yang letih lesu tambah lesu. Wah, hati-hati dan perkataan kita. Jangan sampai kita berkata-kata, ada orang kasihan dari Jakarta ini, dia pindah ke Makassar kerja. Weh, dia frustrasi. Karena dia tersinggung terus. Karena di Makassar, satu kali dia curhat begini. Kenapa sih itu? Saya selalu dibilangin, tolol. Gitu. Kalau bicara sedikit begini, iya tolol. Ih, gua kan nggak tolol gitu loh. Halah. Wah, dia marah begitu. Dia lagi curhat ini sama orang, sama orang kantornya begitu. Selalu gue dibilangin di sini tolol. Itu kenapa sih? Itu apa coba? Apa maksudnya coba? Gue tersinggung banget nih. Terus ini yang satu memberi nasihat. Enggak, itu sebenarnya maksudnya begini bodoh. Itu. Selesai. Kasihan. Tapi pernah sadar tidak kita di Makassar ini ya, ini saya sudah sangat mengurangi sekali tuh, berupaya dengan keras lah untuk tidak memakai diksi-diksi itu lagi sebagai perkataan-perkataan umum biasa begitu. Karena saya cuma melihat begini, kita punya atmosfer ya, coba lihat. Kita ini orang Makassar ini paling susah percaya kalau itu orang yang kita kenal itu bisa bagus. Iya. Saya pernah bandingkan. Waktu saya dulu masih suka ngeband ya dulu waktu saya masih lebih muda dari sekarang. Maksudnya saya masih muda. Jadi dulu waktu saya masih suka ngeband. Kalau misalnya saya mau kasih tahu bilang saya tampil di sini begitu, kasih tahu sama teman-temanku. Teman-temanku itu paling dia punya reaksi, oh kau Jipang yang tampil lah. Jadi tidak excited begitu, mereka juga tidak datang dukung kita atau cuma oh kau Jipang yang. Satu kali saya pergi ke Jogja, terus ada anak rohani saya yang kuliah di ISI. Terus dia ngomong begini sama saya, Kadence, datang kona, ini saya punya konser. Jadi anak-anak Institut Seni Indonesia itu, mereka punya ujian itu konser. Mereka harus buat konser. Jadi anak ini dia harus buat konser. Dia jadi konduktornya, dia harus aransemen dan apa segala macam dan latihan. Dia bilang, ini tiketnya. Saya bilang, pakai tiket. Terus memangnya tiketmu kamu jual ke siapa? Ke mahasiswa-mahasiswa yang lain. Saya dalam hati begini, ada kayak itu mahasiswa-mahasiswa lain mau beli. Begitu ya. Saya pikir, karena pikiranku masih kayak orang di Makassar begitu yang, oh kau Jipang, kenapa juga kita harus bayar gitu tuh. Tapi waktu saya datang nonton itu saya lihat, wih banyak itu mahasiswa-mahasiswa. Pada datang, pada support, pada wah. Saya langsung, itu bedanya. Saya pulang dari situ saya pikir-pikir, oh iya. Memang ada sistem beliefnya orang kita itu karena sudah terlanjur kita melepaskan di udara itu kata-kata tolol dan bodoh itu menjadi sebuah kata yang biasa. Sehingga kita selalu berpikir bahwa orang tidak pernah bisa lebih berhasil dari apa yang kita lihat sekarang. Karena kita berpikir apa? Tolol, bodoh. Karena itu selalu keluar toh.
Saya tidak tahu saya sudah pernah cerita ini, tapi saya ingat saya punya teman itu jadi gay. Salah satu penyebabnya adalah orang tuanya, khususnya bapaknya, itu kalau marah selalu dia maki ini anak dan bilang gini, bencong mentong kau. Iya. Selalu. Mau marah karena Indomie tidak ada, mau marah kalau belum tutup pagar, mau marah karena dia pulang lama, mau marah karena belum sapu rumah, mau marah karena dia belum cuci piring, pasti kata-kata diakhiri dengan kata, bencong mentong kau. Biar tidak ada sebab musababnya. Pokoknya kata akhirnya pasti, bencong mentong kau. Tahu enggak, kata-kata seperti itu seperti doa kan, diucapkan tiap hari. Begitu dia remaja, dia dilecehkan sama tetangganya, om-om. Dan setelah itu, dia jadi gay. Yang saya mau bilang apa? Ini. Hati-hati saudara, hati-hati. Lidahmu itu harus lidah yang memberikan semangat yang baru. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Tajam dengar, tapi dengar apa? Dengar firman, jangan tajam dengar hal-hal yang tidak bagus. Ini kita tajam dengar gosip. Kita kan kalau gosip kudus toh. Gosip dalam doa syafaat. Gitu. Tahu enggak gosip dalam doa syafaat? Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan. Ya saya tidak tahu Tuhan kalau mereka semua sudah tahu ini atau tidak. Tapi Anita hamil ya Tuhan. Iya. Langsung yang lagi berdoa. Hah? Tolonglah Anita yang hamil tidak tahu dari cowok siapa Tuhan. Tapi tolonglah dia untuk ini. Itu selesai berdoa. Ih, dari mana kau dengar ceritanya? Kita itu tajamnya yang di begitu-begitu. Saya percepat ya, minta maaf saya lama. Saya kan jarang di sini. Saya agak lama sedikit, Pak Esra nggak apa-apa. Yang keempat, ini sudah mau terakhir. Yang keempat, kata ajarlah. Sama-sama bilang ajar. Bukan hajar ya, ajar. Ajarlah. Kata ajarlah itu, kata aslinya ternyata saya periksa situ dipakai kata didasko. Didasko itu punya arti begini, mengajar dan belajar bersama-sama. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang ajarlah, itu berarti begini, dia tidak menempatkan murid-murid sebagai superior, dia menempatkan murid-murid sebagai partner belajar bersama. Ada fakta yang menarik dari kata sinagog. Saudara tahu ya, sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi. Tapi arti kata sinagog itu luar biasa. Sinagog itu berasal dari kata sin dan agoge. Sin artinya bersama, agoge artinya belajar. Jadi sinagog artinya tempat belajar bersama. Wow, ternyata orang Yahudi itu memaknai tempat peribadatan mereka itu sebagai tempat belajar bersama. Dan Yesus mengutus murid-muridnya bukan menjadi superior seperti orang yang paling tahu, enggak. Tapi dia mengutus murid-muridnya menjadi fasilitator, partner untuk belajar dan bertumbuh bersama. Saudara harusnya mengerti hal ini. Kalau saudara tidak tahu apa yang saudara melakukan dalam hidup ini, saudara harusnya tahu satu hal yang sederhana ini. Saudara ditentukan Tuhan untuk menjadi fasilitator belajar bersama dengan orang lain menemukan kebenaran tentang Yesus Kristus. Amin. Iyalah. Jangan nanti saudara semua jadi progresif. Itu progresif itu sampai ngetop dengan lagu loh. Sampai lagunya ada. Kita bikin progresif. Bikin makin progresif. Padahal progresif itu kata-kata yang bagus, sudah dilacurkan sekarang. Padahal progresif itu indah sekali kata-kata itu. Coba tanya itu sama pemain-pemain musik di belakang itu, kalau akord progresif. Wih,
akord menyenangkan itu. Tapi sekarang kita mau bilang, ya akord progresif. Saya juga sekarang jadi serba salah berkhotbah. Misalnya kalau saya khotbah tentang pertumbuhan, kita harus bilang tuh, kamu harus bertumbuh, harus lebih progresif. Kata terakhir, kalau yang kelima ini bukan kata, tapi kalimat. Dalam perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia berkata begini, aku akan menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu. Kasih tahu sama kiri kanannya, Tuhan Yesus sertai kau. Habis itu yang dibilangi tadi toh, balas sama yang orang tanya sama dia, kau percaya Ji? Saya berakhir dengan ayat ini, Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6 bilang begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam Dia di sini pakai kata peripateo. Apa itu peripateo? Peripateo itu artinya begini, berjalan bersama. Wih. Saudara ingat kisahnya Henok yang diangkat hidup-hidup ke sorga? Henok itu, kalau Elia diangkat hidup-hidup ke sorga, kita tahu Elia sudah bikin apa. Maksudnya Elia itu nabi, Elia itu buat mujizat, Elia itu begini, begitu. Ya ketika dia diangkat hidup-hidup ke sorga, kita mengerti lah. Oke. We get it lah. Memang dia harus terangkat hidup. Tapi Henok, coba cari di Alkitab, Henok ada bikin apa? Di Alkitab tidak tertulis Henok itu ada bikin apa. Tapi tiba-tiba Henok diangkat hidup-hidup ke sorga. Mau tahu catatan dokumentasi tentang Henok? Itu cuma satu. Henok dibilang gini, dia hidup bergaul dengan Allah. Dia, kata bergaul di situ, itu sama dengan kata yang dipakai peripateo ini. Dia hidup berjalan bersama Allah. Saya cuma bayangin ya, ini imajinasi saja. Saya bayangin Henok itu mungkin waktu masih muda. Henok kan dapat itu Adam tuh. Karena Adam kan mereka punya umur 900, 800. Ya dapatlah kakek-kakek moyangnya lah ya. Jadi dia masih lihat Adam. Mungkin Henok waktu masih kecil dia tanya sama Adam tuh. Dia mungkin bilang begini, opa tua. Tidak tahu mau sebut apa, ini sudah opa di atas opa. The great opa. Opa tua, cerita dulu. Bagaimana waktu ketemu dengan Tuhan di Taman Eden. Weh, opa cerita. Waduh nak. Itu Tuhan kalau masuk di Taman Eden. Wih, magical. Luar biasa. Bahkan pada saat opa lagi berdosa nih. Tuhan masuk di Taman Eden. Dia tetap masuk seperti hari yang sejuk. Ini saya bilang ini bukan sembarang ya. Buka Kejadian pasal 3. Betul. Masuk. Wah itu penuh di pikirannya Henok. Tuhan kayak begitu kah? Oh. Dia beranjak remaja begitu. Sudah mulai ada godaan TikTok, Instagram. Tapi Henok pikir-pikir begini, daripada saya TikTok, Instagram, kayaknya itu ceritanya opa Adam itu, opa tua Adam itu kayaknya terganggu saya. Akhirnya untuk pertama kalinya Henok itu bicara sama Tuhannya, opanya. Henok bilang gini, God, walk with me. Wah. Sejak Henok mengucapkan doa itu, wih, terjadi dinamika-dinamika kehidupan. Henok masuk menjadi dewasa, kawin, punya anak. Dia merasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi dia merasa, ini belum cukup. Saya harus merasakan Tuhan lebih lagi. Seperti pengalaman Opa Adam. Dia bilang lagi, God,
walk with me. Wah, dia semakin merasakan Tuhan. Sampai akhirnya Henos sudah punya cucu, punya cicit. Dalam masa tuanya, tiba-tiba dia bilang lagi, enaknya di masa tua ini kalau saya terus lanjutkan untuk bilang begini, God, walk with me. Satu kali Tuhan datang. Tuhan bilang, Heno, mari jalan-jalan dengan saya. Hah? Jalan-jalan? Yo, ada saya mau bawa kau tempat tujuan baru. Kita jalan-jalan dulu. Jadi Heno jalan-jalan dengan Tuhan, jalan-jalan dengan Tuhan. Tiba-tiba mereka jalan, tidak rasa jauhnya kayak apa, tapi wah mereka jalan lama. Cerita lama. Sampai akhirnya waktu jalan cerita-cerita begitu, mereka masuk di tempat, bagus sekali. Tempatnya indah, tempatnya wah. Kata beautiful saja tidak cukup untuk menggambarkan itu tempat punya bagus seperti apa. Tapi waktu Heno sudah sampai di situ, terus Tuhan bilang gini. Terus Heno bilang gini, Tuhan, ini tempat apa ini? Bagus sekali. Apa ini Tuhan? Langsung Tuhan bilang gini, ini saya punya tempat. Oh masa? Iyo, aduh. Tempatmu ini Tuhan, iya saya punya tempat ini. Aduh, bagusnya Heno, masih mau kembali? Nggak mau Tuhan, di sini saja. Terangkatlah dia. Walaupun ini cerita imajiner, tapi coba bayangkan kalau saudara berjalan dengan Tuhan. Musim kehidupan boleh berbeda-beda, boleh drastis. Tapi waktu your eyes upon to Jesus, everything is fine. Not okay, but fine. Amen. Not okay mungkin, tapi it's still fine. Karena apa? Selama kamu memandang Yesus. Kata aku menyertaimu itu kata yang magical, luar biasa. Orang di luar Kristus tidak pernah mengalami hal itu. Harusnya Anda yang percaya Yesus mengalami hal itu. Tuhan Yesus berkati kita. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara sebelum saya serahkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus agar hari ini kami menemukan, kami sungguh-sungguh menemukan apa yang Tuhan taruh dalam diri kami sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan beriman kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk memaknai kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk memaknai kehidupan kami dalam penemuan-penemuan terhadap apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tolong kami untuk memahami bahwa kami ini punya otoritas ilahi. Kami ini punya kuasa. Tolong kami untuk memaknai Tuhan bahwa dalam kuasa itu Tuhan, kami tetap adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan tidak pernah membuat kami sendiri. Dia berjalan dalam segala musim kehidupan kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa. Yakinkan kepada semua anak-anakmu di sini, kuasa dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu adalah I'm be with you. Aku selalu menyertai engkau. Yang harus kamu lakukan di sisa hidupmu sekarang adalah hanya berkata, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Bersamamu ku akan goyang. Sebab tangan kasih tersedia bagiku. Ya Tuhan, selamanya aku cinta. Mari bangkit berdiri bersama, katakan, oh hanya kau yang menjadi tempat jawaban.
kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami hari demi hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami semua sore malam hari ini. Urapi lebih lagi, pakai lebih lagi Tuhan. Pribadinya Tuhan, keluarganya Tuhan. Kemanapun kakinya melangkah, mulutnya memberitakan firman. Di situ banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Hari ini juga kami rindu untuk memberikan persembahan. Apa yang kami berikan ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di tangan kita telah ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan bagi teman-teman jemaat Tuhan semua yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persepuluhan, ada amplop putih di depan pintu, silakan diambil dan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Nanti jalur persembahannya bisa diberikan dari sebelah kiri saya, sebelah tengah, dan kemudian sebelah kanan saya. Tuhan Yesus memberkati. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, tak berkesudahan Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia. Bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Yang sudah memberikan persembahan, mari semua bangkit berdiri, kita tinggikan Tuhan. Yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama katakan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai penyembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan kita. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia.
Tuhan. Cek. Ya, shalom. Kurang keras, shalom. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah di tempat ini, luar biasa ya. Gitu. Ya, jadi yang melayani dari tim Rocky kayaknya ini ya. Kebanyakan tim Rocky memang. Ya. Oke, baik. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Albert Lintang STH yang sudah melayani kita, luar biasa ya. Yang diberkati, lambaikan tanganmu. Tos dulu samping kanan kiri kalau sudah dilambaikan, tos. Haleluya. Ya. Nah, jangan lupa untuk hari Minggu masih ada ibadah 2 kali di tempat ini jam 9. Ya, nanti yang pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vira Tandiawan. Ada beliau bersama dengan kita di tempat ini ya. Beri tepuk tangan dulu. Pak Pendeta, saya nggak lihat, baru tadi lihat, oh ada. Ini ya. Sama nanti kalau misalkan lihat WL-nya ada 2. Satu di sana, satu di sini. Ada kembar. Gitu ya, jadi WL-nya ada 2 nanti. Loh, WL-nya cepat banget turun ke bawah gitu, masih ada di atas. Kembar. Jadi jangan kaget. Terus kemudian sorenya kita akan dilayani oleh Bapak Robi Panggara. Beliau adalah Ketua STT Jeffrey di Makassar. Jadi pastikan kita hari Minggu jam 9, jam 5 sore kita hadir. Karena pembicara-pembicara yang hebat. Jadi tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya. Terus saya menghimbau kepada kita semua karena saya tidak mau gereja ini hanya sekedar memproduksi hari Minggu sebagai hari kita ibadah, tetapi saya rindu kita semua di tempat ini mau dimuridkan. Yang ngerti katakan amin. Karena Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan tidak mungkin dimuridkan hanya dengan datang di hari Minggu. Yang ngerti katakan amin. Yang kita punya ground. Tolong ayo kita semua, terutama yang para pelayan ini, kalau bisa ikuti ground. Karena di situ kita akan dimuridkan. Dan semakin kita dimuridkan, ya maka semakin sebenarnya kita mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu saya mendorong kita semua, ayo kita harus mau dimuridkan. Gitu ya. Dimuridkan di tempat ini gampang kok. Percaya sama saya. Setiap kali kita adakan pemuridan pasti 5F. Fun, food, fellowship, apalagi faith, dan satu lagi? Food. Oh ya udah jangan lupa food. Jadi di tempat ini Pak Dance kita mau kasih tahu bahwa selalu kita siapkan yang satu itu. Setelah di tempat ini jangan lupa kita fellowship dulu di bawah kan begitu ya. Oh tapi sebelah ini ada yang bisik-bisik ke saya. visionplus.com katanya. Apa? Bola. Itu bisa juga ya. Habis ini yang mau tinggal boleh nonton bola bareng. Nobar. Di tempat ini. Makannya di bawah cuman. Nobarnya di atas gitu ya. Mungkin itu saja pengumuman dari saya karena ini memang di hari Kamis. Jadi besok kita persiapan untuk ibadah hari Minggu. Dan saya yakin kita semua rindu kembali hadir di tempat ini menikmati firman Tuhan, menikmati pujian dan penyembahan. Yang ngerti katakan amin. Dan saya yakin kita pulang dari tempat ini kita diberkati sama Tuhan. Amin. Baik, saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita agungkan Tuhan kita. Pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga umpikan berseru, kuduslah Tuhan namamu.
Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kayak mau bilang kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau telah naik ke sorga Tuhan, memberkati setiap kami. Menyediakan tempat yang terbaik bagi hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang hadir pada saat ini Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami telah dibenarkan oleh firman-Mu Bapa. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Terus pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani, banyak orang diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan karena pelayanan hamba-Mu Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Terus berkati kehidupannya Bapa. Berkati keluarganya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada saat ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang mereka ambil saat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya berkat daripada Tuhan terus berikan bagi kehidupan mereka. Setiap potensi, setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka Tuhan terus maksimalkan. Agar melalui kehidupan mereka Tuhan banyak orang dimenangkan, banyak orang dipulihkan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belum sempat hadir. Mungkin karena sakit Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Kak Ines Bapak. Dari tempat ini kami berdoa kesembuhan telah terjadi dalam kehidupan kami. Juga berdoa Tuhan untuk Kak Sandi. Kau berkati kehidupan Kak Sandi Tuhan, berkati kehidupan Kak Ines Bapak. Bangkitkan iman mereka Tuhan, bahwa kesembuhan telah Kau kerjakan di atas kayu salib Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka sembuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belum sempat hadir. Karena mungkin lalai Tuhan mereka Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi persoalan mereka Tuhan. Tetapi dari tempat ini Tuhan kami berdoa bagi kehidupan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan kembali iman mereka Tuhan. Agar di minggu-minggu yang akan datang Tuhan boleh bersama-sama lagi dengan kami di tempat ini Tuhan. Untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Yang saat ini juga Tuhan, karena tugas dan tanggung jawab mungkin sementara di luar kota Bapak diberkati oleh Tuhan. Apapun bentuk tanggung jawab yang mereka, tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan saat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya pekerjaan Kau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami di tempat ini Tuhan. Tugas kami sebagai anak kuliah Bapa. Bapa Kau kuatkan kami, Kau mampukan kami Tuhan. Kau berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepandaian Tuhan. Agar di setiap proses perkuliahan kami dapat diberkati oleh Tuhan. Kami menjalaninya dengan sukacita. Kami menjalaninya dengan syukur. Karena Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Yang tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kami untuk berjalan sendiri. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan, yang berdoa untuk umat-Mu yang mungkin saat ini mencari lapangan pekerjaan. Biar lapangan pekerjaan yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Dimanapun kami melamar Tuhan, dimanapun umat-Mu melamar, biar Engkau Tuhan yang memberkati mereka, menyertai bersama-sama dengan kehidupan mereka Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya waktu-Mu yang terbaik, pekerjaan yang terbaik Engkau sediakan bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau sampaikan shalom atas bangsa kami Tuhan. Tidak secara kebetulan Kau menempatkan kami di bangsa ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan belajar sejarah di bangsa ini, tetapi kami akan mengukir sejarah di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok tanah air diberkati oleh Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini dengan jujur, mereka memimpin bangsa ini dengan adil, karena Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Ketua Sinode Tuhan, BPD Tuhan, sampai kepada Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kehidupan mereka. Terkhusus Tuhan untuk Ibu Gembala, berikan kesehatan yang ekstra, umur yang panjang, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Berikan bagi Ibu Gembala yang di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Ezra Tuhan yang akan melanjutkan pengembalaan di tempat ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Visi yang daripada Engkau Tuhan berkati dalam kehidupannya Bapa. Keluarganya diberkati, anaknya diberkati Tuhan. Kau berkati Kak Debbie Tuhan sebagai pasangan hidupnya, sebagai tiang doa bagi keluarganya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Anaknya Dev diberkati oleh Tuhan. Masa depan untuk anak ini kami sungguh yakin dan percaya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Anak ini akan menjadi anak yang luar biasa dan akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang akan melaksanakan ujian Tuhan. Apapun bentuk ujian yang akan mereka laksanakan diberkati oleh Tuhan. Biar kecerdasan Tuhan, bukakan pikiran, tenangkan teman-teman kami jemaat-Mu Tuhan yang akan melaksanakan ujian Bapa. Biar kami akan melihat keberhasilan ada di tangan-tangan setiap orang yang percaya kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Mungkin ada di Makassar, mungkin ada yang di kampung Bapa, saudara-saudara kami.
Tidak banyak yang kami minta Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan, umur yang panjang, agar mereka melihat kami menjadi anak-anak yang sukses, melihat kami Tuhan menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang. Ini menjadi doa kami Tuhan. Terlalu banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan, tetapi sebelum keluar dari bibir kami Tuhan, Engkau Tuhan yang telah mengetahui. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi hadapan kami. Kami akan berdoa bersama-sama seperti doa yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dan Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah, menyertai kita dalam kebenaran dengan kasih. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita ya kedua kalinya di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk sejenak, bersatu duduk sejenak. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa kita punya nobar bola. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang pelayanan silakan maju ke depan, kita akan berdoa bersama sebelum nobar. Jangan lupa di bawah ada makanan, jadi bisa langsung ke bawah untuk fellowship di bawah, makan bersama di bawah. Hai teman-teman yang pelayanan di belakang, multimedia, semuanya, soundman, sound system, lightning.